keras kepala sekali, Christian. Christian, apa kau lapar? Claudia bertanya seraya menatap Christian. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, gadis itu sudah sedikit mengantuk. Tapi dia tak bisa langsung tidur begitu saja, karena sekarang tengah merawat Christian. Ya, Claudia telah menuruti keinginan Christian untuk menginap di kamar hotel pria itu. Tujuannya tentu karena dia ingin merawat Christian yang sakit. Jika saja Christian tak sakit, maka mungkin gadis itu menginap di kamar hotel Christian. Bagaimanapun, apa yang terjadi menimpa Christian disebabkan karena dirinya. Kalau saja Christian tak menolongnya, maka sudah pasti dirinya yang sakit. Claudia melakukan ini semua sebagai bentuk balas budi atas apa yang Christian lakukan. Pun ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Jam 7 tadi aku baru saja makan, dan sekarang kau sudah mintaku untuk makan lagi. Christian membalik ucapan Claudia. 2 jam lalu baru saja dirinya dan Claudia selesai makan malam. Tapi malah gadis itu sudah menawarkan makan lagi padanya. Claudia sedikit menekuk bibirnya sebal karena Christian memprotes. Aku kan bertanya, Christian, siapa tahu kau masih lapar. Tadi kau makan sangat sedikit, tidak banyak. Kau ini sakit seperti anak kecil. Susah sekali makannya. Claudia sedikit kesal pada Christian karena tadi pria itu tidak mau makan banyak. Padahal Claudia sudah memilihkan makanan yang Christian inginkan. Sungguh gadis itu tak mengira kalau Christian sakit sudah seperti anak kecil yang sulit makan. Claudia dan Christian makan malam di kamar. Mereka tidak makan malam di luar karena posisinya kondisi kesehatan Christian yang tak memungkinkan untuk bisa makan di luar. Sebenarnya bisa saja untuk makan di luar, tapi gadis itu tak ingin karena dia ingin Christian fokus sembuh lebih dulu. Aku sedang kurang enak makan. Kalau aku lapar, pasti aku bilang padamu, ucap Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Dalam keadaan tangan sakit seperti ini tentunya membuat nafsu makan Christian berkurang. Claudia menguap akibat tak kuat menahan rasa kantuk. Baiklah, kalau kau sudah lapar, kau bilang saja padaku. Gadis itu menyeka air mata dengan punggung tangannya. Kau sudah mengantuk? Christian menatap Claudia. Sedikit, jawab Claudia sambil menguap lagi. Tidurlah, Christian menepuk ranjang. Aku tahu kau mengantuk. Kau tidur di ranjang biar aku tidur di sofa. Tidak. Aku saja tidur di sofa. Kau ini kan yang sakit, Christian. Biar aku saja yang tidur di sofa. Claudia mengambil bantal dan selimut, lalu dia berbaring di sofa dan mulai memejamkan mata. Gadis itu tak perlu menunggu jawaban dari Christian, karena memang dia tak akan mungkin biarkan Christian tidur di sofa. Yang dia lakukan saat ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas hutang budinya saja. Ya, dalam hitungan detik, Claudia bisa tertidur pulas. Gadis itu memang benar-benar sudah mengantuk, tak bisa lagi menahan rasa kantuknya. Mungkin dia sedikit lelah karena harus mengurus Christian 1 harian ini. Mulai dari makan, minum, dan juga obat yang dikonsumsi pria itu. Namun meski demikian, Claudia sama sekali tak pernah mengeluh. Malah gadis itu mengurus Christian dengan begitu tulus. Christian tak lepas menatap Claudia yang sudah tertidur lelap di sofa. Senyuman di wajah pria itu terlukis. Baru saja tubuh Claudia menempel di sofa, ternyata rupanya gadis itu sudah bisa tertidur pulas meringkuk seperti bayi. Christian belum bergerak dari tempatnya. Pria itu masih duduk di ranjang menatap Claudia yang tertidur di sofa. Jaraknya dengan Claudia tak terlalu jauh, membuatnya bisa melihat Claudia secara lekat dan seksama. Pria itu seperti tengah melihat sebuah pemandangan indah, matanya tak bisa berpaling dari apa yang ada di depannya. Dia menyadari bahwa telah melanggar batas berbahaya, tapi dirinya tak bisa menghentikan ini. Dia telah terjebak dan tak bisa kembali. Christian bangkit berdiri dikala melihat Claudia sudah benar-benar pulas. Dia mendekat dan menggendong Claudia. Satu lengan kanannya memang masih diperban, tapi dia masih mampu menahan rasa sakit karena tubuh Claudia ringan. Christian tak bisa membiarkan Claudia tidur di sofa. Tadi dia ingin memaksa gadis itu untuk tidur di ranjang, tapi pasti Claudia menolak. Sifat keras kepala Claudia sudah sangat Christian kenali. Itu kenapa alasan Christian memilih untuk diam. Christian membaringkan tubuh Claudia di ranjang. Dia menarik selimut menutupi tubuh Claudia menggunakan selimut tebal. Pria ini ingin beranjak pergi, namun dia tidak bisa melihat Claudia tidur begitu pulas. Membuatnya malah sulit untuk beranjak. Christian duduk di tepi ranjang membelai pipi mulus Claudia yang tertutup oleh rambut gadis itu. Yang paling Christian sukai dari Claudia adalah gadis itu sangat jarang menggunakan riasan tebal.
Gadis itu lebih suka tampil alami karena memang keuntungan yang gadis itu miliki adalah memiliki wajah cantik, kulit putih mulus, dan bibir merah muda yang indah cerah. Christian mulai menelusuri wajah Claudia menggunakan jemarinya. Pria itu membelai alis, mata, hidung, dan bibir ranum Claudia. Jemari pria itu terhenti di bibir Claudia. Rasanya tak ingin berjauh-jauhan di sana. Tanpa diduga, Christian menamkan bibirnya ke bibir Claudia. Melumat begitu lembut bibir gadis itu. Mengulum bibir bawah gadis itu mencecapi seperti permen manis kesukaannya. Sedangkan Claudia yang terlelap tak menyadari kalau Christian telah menciumnya. Christian hanyut akan pagutan yang dia ciptakan. Pria itu seolah tak ingin berhenti. Namun dia terpaksa harus melepas dikala Claudia menggeliat. Christian tak ingin gadis itu menyadari bahwa dirinya tengah mencium gadis itu. "Aku seperti ini karenamu, kau dalang di balik semua ini," bisik Christian di depan bibir Claudia. Pria itu merapatkan selimut ke tubuh Claudia, lalu dia bangkit berdiri, melangkah menjauh dari Claudia. Claudia terbangun di kala sinar matahari menembus celah-celah jendela, menelusup masuk, menyentuh kulit wajahnya. Perlahan mata Claudia mengendar ke sekitar, melihat dirinya berada di kamar hotel Christian. Ingatan Claudia langsung muncul tentang kejadian kemarin, kejadian di mana Christian menyelamatkannya di kala tengah mengunjungi proyek. Tapi tunggu, kenapa dirinya berada di ranjang? Bukankah tadi malam dirinya tidur di sofa? Claudia terdiam dengan raut wajah yang nampak bingung. Lalu, ceklek, pintu kamar hotel terbuka. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya melihat ke arah pintu, menatap Christian sudah berdiri di depan pintu. "Christian?" Claudia menatap Christian. "Kau sudah bangun?" Christian mendekat. Claudia bangkit berdiri. "Tadi malam aku tidur di sofa. Kenapa aku bisa tidur di ranjang?" "Aku menggendongmu," jawab Christian datar dan enteng seakan tak bersalah. Mata Claudia melebar, terkejut dan tak percaya. "Christian, tanganmu itu masih sakit. Kenapa kau menggendongku?" serunya dengan nada terkejut. Claudia benar-benar tidak percaya mendengar fakta di mana Christian menggendongnya. Padahal tangan pria itu mengalami cedera. Rasanya apa yang dikatakan tidak masuk akal. Namun kenyataan yang ada adalah tubuhnya sudah berpindah berbaring di ranjang, tidak lagi di sofa. Tentu tak mungkin Claudia berjalan sambil tidur dan pindah sendiri. Claudia tidak memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan. Christian semakin mendekat pada Claudia. "Hanya lengan kananku yang sakit, tidak kedua lenganku. Kau tidak usah khawatir. Menggendongmu bukanlah hal yang sulit bagiku." Claudia berdecak pelan, membendung rasa kesal. "Kau ini keras kepala sekali. Kalau sampai terjadi sesuatu hal buruk padamu bagaimana?" tukasnya jengkel. Tak bisa dipungkiri bahwa Claudia khawatir gadis itu takut kalau luka di lengan Christian semakin parah. Pun dia menyadari tubuhnya ini cukup berat. Sebelah alis Christian terangkat. "Kau peduli padaku?" tanyanya. "Tidak saja aku peduli padamu. Aku takut kalau kau sakit," seru Claudia kelepasan bicara. "Jadi kau benar-benar peduli padaku?" Sudut bibir Christian terangkat membentuk senyuman tipis. Pria itu menyukai mendengar fakta di mana Claudia peduli padanya. Claudia gelagapan dan salah tingkah. Maksudku, aku memedulikanmu karena kau sudah menyelamatkanku. Kalau kau tidak menyelamatkanku, mana mungkin aku peduli padamu. Sudahlah, aku ingin kamar mandi." Gadis itu mengoreksi ucapannya dengan sangat cepat. Lantas buru-buru Claudia berlari menuju ke kamar mandi. Tampak raut wajah Claudia memerah akibat menahan malu, sedangkan Christian tersenyum-senyum melihat wajah Claudia memerah begitu sangat menggemaskan.